Sampai tutup nggak akan dipanggil itu. Makanya kita tahu pikiran itu berinovasi ini nggak mungkin. Sesama pelaku usaha dia bersaing, sesama pelanggan. Sehingga Pak, kalau kita semua minta tolong Pak kinerja, ya itu upaya-upaya yang kita buat itu. Upaya kalau nggak merubah paradigma itu juga. Ini bagian dari kewenangan dan tugas KPK ya dalam hal koordinasi, supervisi, monitoring, evaluasi dalam program pencegahan tentunya. Jadi dari beberapa hal dari 2016 ketika pencanangan untuk pencegahan, tanda tangan dari seluruh kabupaten, kota dan gubernur serta disaksikan oleh KPK. Ini kemudian kita melakukan evaluasi tahapan-tahapan itu apakah sudah ada kebaikan, adakah pendapatan meningkat, apakah kemudian layanan masyarakat sudah baik dan seterusnya. Nah, dalam 3 hari ini kami telah melakukan kunjungan dan komunikasi koordinasi dengan beberapa pemerintah, dengan pelaku usaha dan bagaimana layanan terpadu satu pintu itu kemudian bisa dimanfaatkan. Sehingga saya bersama dengan Pak Sekda hari ini juga memastikan bahwa sudah banyak progres, tapi kemudian ada banyak beberapa catatan-catatan. Apa itu Bu catatan? Catatannya Bu? Ya, pertama paling tidak kita meminta agar ini benar-benar menjadi sebuah mall, jadi masyarakat tidak terbuang waktu, tidak terbuang biaya, dan kemudian ini bisa memang one stop gitu ya Pak, di one stop service seperti di beberapa wilayah yang memang sudah lebih maju ya. Kita melihat bagaimana gedung ini juga bisa memampukan semua kedinasan, masyarakat tidak harus ke sana dan kemari, dan tidak ada lagi istilah-istilah di masyarakat yang kita terima misalnya satu pintu tapi banyak jendela. Ini kita mencoba meminimalisir itu, karena kemudian ternyata dari capaian-capaian itu kita bisa melihat dari provinsi kemarin diskusinya peningkatan pendapatan daerah itu sudah meningkat sebetulnya. Lagi kemudian soal orang-orang yang tidak membayar pajak, misalnya pajak-pajak reklame dulu Pak Sekda ya, itu bagaimana kemudian kita pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum itu menertibkan pajak papan-papan iklan yang dari ribuan ternyata hanya 25 yang membayar pajak. Nah, bisa dibayangkan bagaimana ruginya kita untuk tidak bisa meningkat pendapatan itu. Apalagi masukan yang kita sampaikan Bu kepada Pemko Medan terkait pengurusan izin ini. Terutama kan ini di sini izinnya terlalu bermasalah, izin mendirikan bangunan hanya menerima berkas dan mengeluarkan izin. Yang kerja instansi lain itu jadi menjadi keberatan. Masyarakat sudah mengeluarkan uang untuk melengkapi izin-izinnya, ternyata di tengah jalan ditolak karena tidak sesuai. Itu yang ini ya. Terus apa yang kita masuk? Mana Pak Sekda? Begini Bu, sebenarnya tentang IND itu sudah ada SOP. Ya. SOP-nya itu adalah 12 hari kerja, 5 hari di PPTSP, 7 hari di SKPD teknis, yaitu di PKP 2R. Ya. Cuman sering sekali terjadi pada saat dokumen itu disampaikan ke PKP 2R, ternyata banyak hal-hal yang dokumennya tidak lengkap. Nah, ini yang kita minta kepada PPTSP. Juga di PPTSP wajib dicek secara detail dokumen-dokumen itu sebelum disampaikan ke PKP 2R. Ya. Ya, sehingga Pak, jangan lagi nanti PKP 2R yang menolak kalau tidak lengkapan dokumen. Cukup di sana adalah persoalan teknis. Apalagi kita kan sudah juga punya aplikasi. Masyarakat kan sudah bisa masuk ke aplikasi Apel Tahu itu. Ya, masyarakat bisa mengecek sebenarnya di tanah dia itu bangunan apa yang boleh dengan standar teknisnya bagaimana. Ya, sehingga sebenarnya masyarakat sudah bisa tahu boleh atau tidak dia memohon izin IND di atas tanah dia tersebut. Supaya apa? Supaya efisien waktunya. Jangan seperti ini. Jadi banyak dugaan mengatakan bahwa 3 bulan di PKP 2R. Ternyata kenapa? Karena yang bersangkutan pun tidak melengkapi dokumen yang diminta untuk dilengkapi. Ini yang sampai ke saya cek gitu. Jadi banyak sekali pengaduan, saya panggil. Ya, kami sudah surati Pak. Ternyata yang bersangkutan tidak melengkapi. Dalam hal ini gimana Bu masukan kita Bu? Iya, kita memang itu dia gunanya kenapa kemudian KPK melakukan monitoring. Jadi dari masukan-masukan tadi kita memberikan rekomendasi-rekomendasi
rekomendasi misalnya terkait memaksimalkan layanan, memperbaiki sistem yang ada, karena ternyata ada beberapa sistem yang dari pusat itu agak susah terintegrasi dengan sistem yang dibangun di wilayah-wilayah yang sudah kadung mandiri misalnya itu kan. Nah, kemudian kita juga berharap paling tidak sosialisasi tentang web yang sudah bisa diakses oleh masyarakat, sehingga tidaklah langsung serta-merta menuding misalnya pelayanan tugas itu tidak baik, sementara ternyata ketika ditemukan solusi itu di sini ada meja mediasi, meja aduan yang memang bisa menyelesaikan pada hari itu juga ya Pak Sekda. Nah itu yang kemudian kita coba rekomendasi kepada Pak Sekda. Kalau terkait dengan fisik, nah kita sama-sama merasakan sauna alami hari ini gitu ya. Saya katakan bahwa dari lantai 1 sampai lantai 3 ini gimana orang harusnya nyaman, kemudian bukan hal yang lain, tapi ini soal kenyamanan untuk dia tidak membuat panasan misalnya seperti, karena lihat gedung ini kan ternyata butuh perawatan juga yang tidak sedikit ya.